Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi Hidayah dari kelas A dengan NPM 60212100038. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengalaman pembelajaran saya dalam mempelajari sesuatu dengan teori dari psikologi belajar. Yang pertama itu pengalaman belajar piano. Saya memulai mempelajari bermain piano itu, alat musik piano itu pada umur 12 tahun sampai 14 tahun, cuma 2 tahun. Karena saya berhenti tengah-tengah pembelajaran karena urusan pribadi. Terus siapa yang mengajari saya dalam bermain alat musik tersebut, itu guru les piano saya mengajari saya bagaimana cara bermain alat musik piano. Terus saya juga didaftarkan oleh orang tua saya di tempat les alat musik. Bagaimana cara saya mempelajari hal tersebut? Awal saya mulai tersebut, guru les saya itu memberikan saya contoh untuk menekan not baloknya itu dengan penempatan jarinya yang benar. Nah, lalu setelah dia mencontohkannya, saya diberi kesempatan untuk memainkan pianonya tersebut dengan sesuka hati saya. Lalu setelah itu pengajar saya memberitahukan penempatan jari yang benar. Nah, setelah itu guru les saya menyuruh saya untuk mengikuti dia bermain dengan notus sederhana dulu dan yang gampang dimainkan oleh anak-anak seumuran saya waktu itu. Lalu saya mengikuti dan guru saya memberitahu saya untuk membiasakan menekan jari-jarinya pada not tersebut. Mengapa saya mempelajari bermain piano? Saya ingin sekali bermain piano pada saya umur 12 tahun itu karena saya terinspirasi dari film kartun, di mana film kartun tersebut karakternya itu memainkan alat musik piano yang sangat bagus dan luar biasa, dan saya kagum melihatnya, dan saya ingin mempelajari itu, tetapi saya bingung mempelajari gimana. Lalu saya memainkan alat musik yang sama jenis berpiano, yaitu pianika. Nah, tapi saya merasa kurang puas dengan pianika tersebut karena pianika kan ditiup-tiup, kalau piano kan enggak. Dulu orang tua saya menawarkan saya untuk daftar les alat musik bareng sama sepupu saya, terus didaftarkan oleh tante saya untuk belajar les piano. Terus teori yang saya gunakan yaitu pendekatan teori belajar sosial Vygotsky. Pendekatan teori belajar sosial Vygotsky itu, teori Vygotsky merupakan salah satu teori yang sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif yang interaksi sosial, yaitu interaksi siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Teori Vygotsky juga mengakomodasi social cultural revolution. Nah, social cultural revolution itu di mana anak-anak diberi pembelajaran dan mengerjakan sesuatu yang masih di sekitar kemampuannya yang masih mereka mampu. Terus Vygotsky juga lebih menekankan scaffolding daripada zone of proximal development. Kenapa? Karena menurut Vygotsky kenapa dia menekankan scaffolding? Karena memberikan bantuan kepada anak
dalam tahap-tahap awal pelajaran yang kemudian berangsur-angsur dikurangi dan memberikan kesempatan pada anak untuk mereka mengambil alih tanggung jawab pengajarnya dan kesempatan untuk mengerjakan hal tersebut. Ini 4 prinsip teori belajar Vygotsky. Yang pertama, individu menyusun kebutuhan sendiri. Yang kedua, semua fungsi mental yang lebih tinggi berasal dari interaksi sosial. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Yang keempat adalah bahasa dalam pusat perkembangan mental. Implikasi teori Vygotsky, proses pembelajaran. Yang pertama itu, proses pembelajaran yang diberikan oleh pengajar harus sesuai dengan tingkat potensial siswanya. Siswa seharusnya diberikan tugas yang masih ada dalam kemampuannya dia. Dan pembimbing harus membantu mereka sampai mereka mendapatkan pencapaiannya. Terus yang kedua, Vygotsky mempromosikan penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Terus analisis belajar dengan teori. Dengan pengalaman belajar saya dalam mempelajari musik piano, itu lebih saya pikir lagi, saya lebih cocok menggunakan teori belajar dari Vygotsky, di mana pendekatan teori belajar dengan sosial, di mana saya dalam proses mengajarnya, saya diajari pengajar saya dengan diberikan memainkan sesuka hati saya. Lalu pengajar saya memberitahu dari penempatan jari pada not piano tersebut. Dengan proses ini, menurut saya, pembimbing menerapkan teori Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu pembimbing membantu anak mencapai potensi perkembangannya secara lebih baik. Jadi guru les saya mengajari saya dan membantu saya sampai saya bisa memainkan alat musik tersebut dan bisa membiasakan saya untuk menempatkan jari tersebut. Dan juga setelah saya sudah membiasakan gerakan pot tersebut dan memainkan irama yang sederhana, dan pengajar saya membiarkan saya untuk memainkan dengan irama yang sederhana. Jadi pengajar saya itu membiarkan saya menekan not-not balok dengan lagu-lagu yang sederhana, seperti waktu itu saya disuruh Bintang di Langit. Nah, proses ini juga menerapkan scaffolding, di mana pembimbing memberikan kesempatan pada anak untuk mengambil tanggung jawabnya setelah ia bisa melakukan sendiri. Ini referensi yang saya dapatkan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.